wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Dalam iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya manusia itu, apa yang dialami manusia sekarang ini, saya dan kita semuanya, itu tidak ada yang salah. Naik turunnya kehidupan manusia berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan prestasi, berkaitan dengan keuangan, suka dan tidak suka, senang dan tertawa dan menangis. Yang sudah kita alami itu sesuatu yang benar, tidak ada yang salah. Makanya manusia tidak boleh suudzon kepada Allah, berprasangka jelek. Mengapa yang saya rasakan tidak enak? Dalam kitab ini sudah dibahas kalau manusia itu suudzon, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, berprasangka seperti prasangkaannya jahiliyah, berarti keputusannya Allah yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia itu salah. Mengapa saya diberi sakit? Mengapa saya diberi sehat? Mengapa sahabat kita, saudara kita diambil sama Allah? Salah. Kalau manusia itu menganggap bahwa ada keputusannya Allah yang salah, berarti ada sifat Allah yang enggak baik. Ditarik ke belakang lagi. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik yang diyakini oleh manusia, berarti tidak semua nama-nama Allah itu baik. Nah, begitu. Kalau sudah percaya semua nama-nama Allah itu baik, ya semua sifat-sifat Allah baik dong. Kalau sudah percaya semua sifat-sifat Allah baik, ya keputusannya Allah ya baik, tidak ada yang salah. Tapi orang mensikapi begitu itu tidak gampang. Perlu di dalam diri kita itu diberi keyakinan tentang tauhid itu tadi. Mengapa kok begitu? Allah itu antara namanya, sifat dan perbuatan sama baiknya. Kalau nama-nama Allah itu adalah baik, al-asmaul husna, maka sifat-sifat Allah juga baik. Kalau sifat-sifat Allah baik, perbuatan Allah juga baik. Cuma kita semuanya kan tidak tahu yang akan ditimpakan Allah kepada kita itu apa. Kalau diurut ke belakang, ilmunya Allah tentang nasibnya manusia secara individu pribadi ini gimana? Nggak tahu manusia. Ada di ilmunya Allah sana. 2, tulisannya Allah tentang kita itu apa? Nggak tahu juga. 3, kehendaknya Allah tentang kita itu apa juga? Ya sama, nggak tahu. Tahu-taunya setelah kejadian.
Maka di dalam bab 60 dalam kitab ini ada keterangan tentang takdirnya Allah itu dimulai dari al-kitabah, al-ilmu, ilmunya Allah dulu. Kemudian dilanjut al-kitabah, tulisannya Allah. Yang ketiga adalah al-masyiah, kehendaknya Allah. Nggak tahu. Yang keempat al-khalqu, kejadian. Nah, yang diketahui manusia kejadian. Tapi semua orang yang sudah syahadat tentang Allah, baik yang baik maupun yang tidak baik, kembalikan kepada Allah. Jangan karena ini, karena itu, karena benda ini, karena benda itu, karena barang ini, karena barang itu, karena hari ini, karena hari itu, karena tanggal ini, karena tanggal itu. Misalkan ada, ini mohon maaf sudah berulang kali, ada anak muda mau beli rumah, sudah dilihat akses jalannya enak, konstruksinya juga cocok, ventilasinya bagus menurut dia, harganya bisa ditawar, tapi nggak jadi beli. Kenapa mas? Rumahnya itu loh menghadap ke utara pak. Nah, terus kenapa? Saya itu kan Jumat Pahing lahirnya, istri saya itu Rebo Pon. Saya tanya, di masyarakat ada nggak begitu? Ini loh saya mulai dari prolognya tadi ya. Apa korelasinya? Ya, makanya saya yakinnya kalau Islam itu kita terangkan dengan tepat dan benar menurut yang diajarkan oleh Nabi. Orang-orang kafir itu tinggal hidayahnya Allah saja, benar agamamu itu. Tapi kalau Islam diterangkan dengan berbagai macam khurafat, tahayul, kelenik, itu tidak masuk di era masyarakat modern. Masa agama modern begini? Tidak begitu. Nah, itu dibahas di tauhid ini. Temanya klasik zaman dulu, istilah-istilahnya juga klasik, tapi maknanya masa kini, zaman now. Ya, saya yakin, seyakin-yakinnya masyarakat berkemajuan itu akan bisa terrealisasi kalau memang dasarnya tauhid itu diurai. Kemarin yang dirumuskan di Perserikatan di Solo itu tentang risalah Islam berkemajuan, itu salah satunya adalah al-mabni'u 'ala tauhid, didasarkan pada tauhid. Jadi yang diproduk oleh Perserikatan berkaitan dengan pemikiran-pemikiran kemajuan itu harus dasarnya tauhid. Hanya mohon maaf ya, kita belum punya rujukan kitab tauhid yang diproduk oleh Perserikatan sendiri, Pak. Belum. Kitab-kitab yang saya sampaikan itu ada 7 yang sudah saya ajarkan. Itu tidak merupakan rujukan utama dari Perserikatan itu. Sekarang kita bahas apa itu korelasinya kok dimulai dengan berpanjang-panjang membahas itu tadi. Babnya majaa fit tatayyuri. Tatayyur sudah 2 kali apa 3 kali diterangkan di sini. Insya Allah kalau dirunut ini sudah diterangkan 8 tahun yang lalu mungkin ya. Tatoyur itu kita temukan di Quran dan di hadis. Misalkan panjenengan sudah sering kali membaca qalu inna tatoyyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Di situ ada kalimat inna tatoyyarna,
kami bertatoyur. Apa sebenarnya tatoyur itu? Ya, tatoyur itu ma'khudun min kalimatit toir, diambilkan dari kata-kata toirun. Apa mas toirun itu? Burung. Kok bisa burung? Li'annal Arab yatasya'amuna au yatafa'aluna bituyuri ala tariqatil ma'rufati indahum bizajri toir. Jadi orang Arab jahiliyah itu caranya mau tahu atau menghitung nasibnya itu baik apa tidak, beruntung apa tidak, anaknya karirnya baik apa tidak, dengan cara menerbangkan burung. Apakah terbangnya itu ke kanan, ke kiri, ke timur atau ke barat? Lalu hanya saja di sini tidak diramesi. Kalau ke kanan itu menurut tradisi jahiliyah itu pertanda apa, ke kiri itu apa, tidak. Cuma diterangkan saja. Ada itu namanya tatoyur. Tapi ternyata tatoyur itu bukan semata-mata kaitannya dengan burung. Atau begini, ternyata tatoyur itu sebenarnya bukan semata-mata kaitannya dengan burung itu tadi. Bisa tentang manusia, bisa tentang hari, bisa tentang waktu, bisa tentang tanggal, bisa karena tentang tempat dan sebagainya dan sebagainya. Nanti sampai ada judul begini, bukan judul, bagian daripada keterangan ini. Coba saya tanya panjenengan. Dari 12 bulan itu ada enggak yang disebut dengan bulan Safar? Jawabannya ada. Bulan yang ke 2. Pertanyaan kedua, apakah di bulan Safar itu ada hari Rabu? Jawabannya ada. Pertanyaan ketiga, apakah di bulan Safar itu hari Rabu itu Rabu pertama, ada Rabu kedua, apa Rabu ketiga, ada Rabu terakhir? Jawabannya ada. Mana yang dianggap tidak baik? Itu mohon maaf, tidak ada di tauhid, bahkan tidak boleh. Nanti ke situ pembahasannya. Mengapa tatoyur itu kok tidak boleh? Yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin pertama, al-awwal wa'lam anna tatayyur yunafi kamal at-tauhid. Ketahuilah bahwa tatayyur itu bisa merusak kesempurnaan tauhid kepada Allah. Lah kalau kita tidak ingin akidah kita itu rusak, ya jangan tatayyur. Mengapa kok tidak boleh? Alasannya al-awwal annal mutatayyir qata'a tawakkulihi 'ala Allah wa tamada 'ala ghairihi. La ghairillah. Orang yang bertatoyur itu Pak, itu menisbatkan, mengandalkan atau apa, dia memutus tawakalnya kepada Allah dan lebih menyandarkan, lebih menisbatkan suksesnya atau gagalnya tadi kepada selain dari Allah itu tadi. Bukan lagi dikembalikan ke sana. Sialnya itu dianggap sial itu loh. Kenapa kok gagal? Ya karena dulu masuknya rumah, mulai membuka kantor ini nggak tepat Pak, makanya begitu. Tidak diambil sisi-sisi yang qadari maupun yang sisi-sisi yang berkaitannya dengan syar'i. Itu ada pembahasan begitu nanti, qadari dan syar'i. Seorang yang tidak sukses dalam usaha atau apa saja itu bisa lihat dari aspek qadari maupun syar'inya. Jangan tatoyurnya. Memulai membuka usaha harinya keliru, itu tatoyur. Maka di situ ditulis di sini anal mutatayyira qata'a tawakkulihi. Jadi memutus tawakalnya kepada Allah wa tamada ala ghairillah. Dia lebih menyandarkan kepada selain dari Allah, kegagalan atau kesuksesan itu tadi.
Yang kedua, atsani annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqatin lahu. Dia meyakini atau bergantung kepada sesuatu yang tidak menurut realitas. Tidak ada hubungannya kesuksesan itu dengan rumah menghadap ke utara. Tidak ada kaitannya dengan orang itu gagal karena dulu pada waktu buka kantor itu harinya keliru. Tidak ada seorang gagal pilkada itu karena daftarnya di KPU harinya tidak baik. Coba tanya di radio di Surabaya, kalau beritanya itu masih ada. Level orang yang mau daftar wali kota atau bupati saja itu masih punya keyakinan hari mana yang lebih baik menurut perhitungan supaya saya jadi bupati dan wali kota. Coba level orang yang mau daftar menjadi bupati dan wali kota. Ini bukan omong kosong, Pak. Bapak-bapak bisa cek di radio. Saya tidak usah sebutkan radionya. Radio yang setiap hari ada di mobil-mobil itu. Karena saya mendengarkan sendiri. Radio cuma memberitakan aja. Nah, inilah yang disebutkan annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqatin. Dia menyandarkan kegagalan tadi tidak menurut sesuatu yang sebenarnya, atau kesuksesan tadi tidak menurut yang sebenarnya. Apa gagal? Engkau daftarnya keliru harinya ke KPU, makanya gagal. Nggak ada relasi, nggak ada hubungannya. Kalau kegagalan itu karena visi misinya tidak jelas, itu mungkin saja. Gagalnya itu karena sampai tidak populer, atau lebih fatal lagi gagalnya sampai itu karena fulusnya kurang, kan begitu toh? Ini rahasia apa bukan, Pak? Rahasia? Bukan. Bukan. Nah, ternyata kalau jenengan runut, tatoyur itu sudah ada pada zaman Fir'aun. Jadi sejarahnya cukup lama. Nabi Muhammad itu hanya mengembalikan saja, tidak boleh. Kok tahu kalau zaman Fir'aun? Ya Quran yang memberitahukan. Kisahnya Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun itu sudah banyak sekali di dalam Al-Quran. Tapi salah satu poin yang berkaitan dengan tatoyur itu kita bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 130 dan ayat 131. Ayat itu menerangkan tentang hukumannya Allah kepada negerinya Fir'aun. Ini Fir'aun Mesir, Pak, ya. Jangan diteruskan. Berarti bukan Fir'aun Jawa, Pak. Tidak ada Fir'aun Jawa. Ya. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minats tsamarat la'allahum yadhakkarun. Itu kalau jenengan baca Departemen Agama menerjemahkan apa? Dan sungguh kami telah dihukum Fir'aun dan kaumnya. Dengan cara apa Allah menghukum Fir'aun dan kaumnya? Bisinin wa naqsim minats tsamarat, musim kemarau berkepanjangan dan tidak ada buah-buahan. Karena jelas saat itu adalah kalau pakai bahasa sekarang APBN-nya itu mengandalkan dari hasil pertanian. Tapi karena tidak ada hujan, produksi pertaniannya tidak menghasilkan seperti apa yang diharapkan. Akibatnya impor terus, tidak bisa ekspor. Ya. Iya kan? Impor terus. Yang diuntungkan pengusaha importer itu. Kadang-kadang ada negara yang punya kemampuan tidak impor malah impor kok. Ada begitu, Pak, kira-kira, Pak? Kok tahu sampean? Karena yang diuntungkan pengusaha importer itu. Wes, kok bisa menggok ke situ tadi ya? Ini, Pak, betul. Jadi Allah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau berkepanjangan dan kekurangan buah-buahan. Itu nama itunya jelas. Apa kok Allah menghukum?
supaya mereka ingat, la'allahum yadzakkarun, barangkali dengan begitu ya. Dari situ panjenengan bisa paham, oh kalau begitu ada kemungkinan negara itu yang dihukum sama Allah. Ada kemungkinan iya apa tidak Pak? Ada. Yang salah rakyatnya Fir'aun apa Fir'aunnya? Fir'aunnya. Yang kena dihukuman sama Allah Fir'aunnya saja apa kaumnya? Nah, itu ayatnya jelas. Oh kalau begitu kita harus cari pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil, yang tidak zalim. Jawabannya? Maksud saya iya gitu jawabannya. Loh ini serius Pak, itu akidah itu, tauhid itu. Saya bukan orang partai gitu. Iya. Partai tauhid. Itu serius Pak. Kalau keliru nanti akan dihukum sama Allah. Karena banyak orang tidak baik seperti Fir'aun tadi. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah itu melindungi Nabi Musa. Nah itu sudah dibahas di bab 15 kemarin. Sebaliknya faida asabat faida apa? Walaqad khafna ala fir'auna bisinin wa naqsim min thamarati la'allahum yadhakkarun. Faida asabathum hasanatu qalu lana hadhihi. Begitu Pak ya terjemahnya ya. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Di situ ada kalimat yattayyaru. Ya. Kalau mereka itu memperoleh kebaikan, fa in tusib apa fa in asabahum hasanatun ya. Qalu lana hadhihi ya. Itu yang diagung-agungkan dirinya sendiri. Ini prestasi saya ini. Kalau posisinya lagi bagus ya. Kalau sukses, kalau produksi pertaniannya meningkat ya. Nah, begitu. Itu yang diagungkan, yang ditepuk dadanya sendiri. Tapi sebaliknya, wa in tusibhum sayyi'atun, kalau ada musibah, ada bencana, cari kambing hitam. Siapa yang dikambing hitamkan? Musa. Kalau pakai bahasa populernya, negara ini menjadi gaduh, banyak masalah, ruwet, gara-gara Musa. Atau bahasa yang lain, apes gara-gara Musa. Itu tatoyur Pak. Saya pernah menyebut ini tatoyur nasional ini. Kok bisa tatoyur nasional? Yang bertatoyur orang nomor 1 di negeri Mesir itu waktu itu. Sama kalau ditarik di mana-mana negara manapun, andai kata rajanya atau presidennya minta dilantik hari Senin Pahing karena dianggap itu kuat, sama itu juga tatoyur. Ya, saya pernah dengar, tidak tahu di televisi negara mana itu, andai kata bahasa Indonesia itu begini, ini seorang sudah dipilih di satu negara itu sudah sukses ya, tinggal dilantik saja, diburu sama wartawan. Pak Presiden sudah disebut presiden walaupun belum dilantik. Itu andai kata pakai bahasa Indonesia. Kapan Pak dilantik Pak? Kapan dilantik Pak? Itu kalau pakai bahasa Indonesia. Wartawan tanyanya begitu. Apa jawabannya presiden? Andai kata itu diterjemahkan bahasa Indonesia. Kamu kok tanya-tanya saja. Nanti kan diumumkan. Itu kalau pakai bahasa Indonesia. Mbok sabar. Lah iya Pak, kapan? Lah ya namanya wartawan tanya terus. Iya Pak, kapan? Pak, kapan? Senin Pahing. Itu kuat itu Senin Pahing. Yang bilang itu bukan saya loh. Kalau itu diyakini oleh orang nomor 1 di negara itu,
Berarti semua kebijakan-kebijakan proyek-proyek nasional di negara itu didasarkan bukan akal yang sehat, tapi dasarnya apa? Klenik. Saya tanya, itu masyarakat modern apa masyarakat primitif Pak kira-kira? Untung sampean tidak dipimpin negara yang kayak begitu tadi. Ini benar itu Pak. Tapi kalau bertauhid tidak begitu. Kapan saja, pelantikan aja kok enak, tidak pakai upacara macam-macam, saya disumpah ya selesai sudah. Enteng toh? Ya. Nah begitu. Jadi ternyata tatoyur itu sudah cukup lama. Nanti di bab 45 itu ada pembahasan mengenai la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Tidak boleh mencaci maki waktu. Dalam tradisi masyarakat jahiliyah, bulan Syawal itu dianggap bulan yang tidak baik untuk menikah. Tapi justru Rasulullah menikah dengan Aisyah di bulan apa? Syawal, menghapus itu tadi. Jadi tatoyur itu seperti begitu. Dan saya rasa di berbagai masyarakat itu mungkin masih ada. Kecuali masyarakat itu masyarakat yang didasarkan pada aqidatul tauhid. Dalam hadis yang lain, hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim menulis dari Abi Hurairah. Dalam kitab ini ditulis Abu Hurairah, Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 5757. Imam Muslim menulis dalam hadis nomor 2220. Apa hadisnya? La adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Rawahul Bukhari wa Muslim. La adwa, Nabi menepis bahwa penularan penyakit itu ada dan pakai media. Zaman jahiliyah dianggap tidak ada. Ada mas penularan penyakit. Yang kedua, tiaroh, tatoyur. Nabi sudah melarang, tidak boleh ada tatoyur. Seperti yang disebutkan tadi. Merasa apes, merasa tidak sukses karena faktor yang di luar qadari dan syar'i tadi, mendasarkan pada benda dan barang bahkan orang, seperti Fir'aun tadi disebutkan itu ya. Fa idza ja'atuhumul hasanatu, kalau ada kebaikan dia mengatakan ini hasil saya, qalu lana hadhihi ya. Wa in tusibhum sayyi'atun, kalau ada musibah dan bencana, yatayyaru bi Musa, yang jadi kambing hitam yang dianggap sebabnya kesialan itu siapa? Musa. Yang berikutnya, yang ketiga, wala hammata. Hamma itu burung hantu. Ternyata zaman itu Nabi sudah melarang. Tidak ada tanda-tandanya burung hantu. Ketika ada burung hantu itu dianggap sudah ada apa? Orang meninggal, ada musibah dan bencana ya. Jadi biasanya di masyarakat itu kalau ada burung hantu, pas ada orang meninggal, lalu 10 hari berikutnya setelah ada orang meninggal, kok ada banyak burung hantu di situ, itu pikirannya sudah jelek. Sopo maneh, kan begitu ya? Ada begitu kira-kira Pak? Nggak ada hubungannya itu dilarang sama Nabi. Inilah yang saya sebutkan wala sofar. Tidak ada bulan Safar yang dianggap bisa menimbulkan apa? Banyak musibah bencana. Insya Allah Ustadz Dr. Jainuddin sudah menerangkan di sini mungkin tentang Rebo Wekasan itu. Tapi saya masih mendengar dengan lantangnya di sebuah tempat ibadah masjid, takmirnya mengumumkan besok itu Rebo Wekasan, maka jamaah disuruh datang semuanya ke situ ya, karena malam hari ini sampai besok Allah menurunkan 320.000 apa? Musibah dan bencana kapan saja bisa ada. Dan itu keyakinan jahiliyah. Jangan kalau baca di kitab Syarh Masail Jahiliyah ketemu ini, mendasarkan adanya musibah bencana pada hari-hari tertentu yang tidak ada dasarnya ya.
Makanya saya tanya tadi, apa ada dalam 1 tahun itu bulan yang disebut dengan Safar? Jawabannya ada. Apa ada di bulan Safar itu hari Rabu? Jawabannya ada. Apa ada Rabu pertama, kedua, ketiga, dan terakhir? Ada. Apa ada keyakinan Rabu tertentu yang menimbulkan musibah dan bencana? Di masyarakat ada. Di tauhid sudah tidak boleh sama Nabi. Ya, nah begitu. Jadi wazada Muslim, Imam Muslim menambahi wala nau awala ghaul. Ya, tidak ada bintang yang kemudian nanti ada pembahasan sendiri yang dianggap ini menimbulkan suatu musibah dan bencana. Lahirnya seseorang didasarkan pada posisi bintang tertentu. Lalu orang diramesi, Mas, bintangmu bintang apa? Lahirnya apa? 25 April Pak. Oh, kalau begitu bintangnya Virgo. Bener Pak? Hah? Kalau dijawab tidak tahu, benar sampean. Tapi kalau dijawab enggak Ustaz, Virgo itu 25 Agustus. Nah, berarti sampean lebih paham dari saya. Itu kata Rasulullah, kalau orang terpengaruh dengan itu termasuk bagian dari as-sihr, kemarin dibahas. As-sihru, kena sihir. Ya, manik tabasa syu'batan minan nujum faqadik tabasa syu'batan minas sihr. Siapa yang mengambil satu bagian dari ilmu nujum berbintangan tadi, seolah-olah nasibnya itu dinisbatkan kepada itu, maka dia sudah mengambil bagian daripada ilmu apa? Sihir. Kemudian Imam Muslim menambahi wala ghaula, tidak ada genderuwo. Jin itu ada nggak Pak? Ada. Tapi genderuwo tidak ada. Tetapi titik tekan kita adalah ada di tatoyur tadi, menjadi tidak boleh, kata Rasulullah. Di dalam hadis yang lain hampir sama, matanya la adwa wala tiyarata wa yujibuni al-fa'lu. Al-fa'lu itu al-kalimatu thayyibah. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga itu. Apa? Optimisme. Tadi di awal sudah saya sebutkan, besok apa yang terjadi kita tidak tahu. Apa yang ditulis oleh Allah tentang kita, apa yang dikehendaki oleh Allah tentang kita juga kita tidak tahu. Tapi ada kewajiban kita untuk berpikir yang positif. Ya. Atau al-fa'lu tadi, punya pikiran yang positif. Bisa Mas, bisa. Gimana caranya? Belajar gini-gini terus. Tidak boleh punya pikiran yang negatif. Betapa jenengan bisa bayangkan kalau ada anak lahir sudah dianggap membawa potensi sial, namanya Sukerto. Sukerto itu adalah keyakinan dalam tradisi masyarakat kita bahwa anak lahir itu karena harinya tidak tepat menurut perhitungan, maka anak itu dianggap punya potensi apa? Sial, gagal terus kan percuma. Kok begitu? Karena lahirnya itu harinya bulannya nggak tepat. Saya ada keterangan di koran, waktu itu masih rame-ramenya koran. Mohon maaf saya mengulangi lagi. Judulnya apa? Dipaksa mertua operasi sesar. Konsultasi psikologi, di situ keterangannya. Jadi kalau ini sudah sampai umur sekarang, tapi kalau menurut perkiraan Pak Dokter Objin, Dokter Objin itu baru 2 hari lahir, 2 hari lagi kira-kira lahirnya, atau 3 hari lagi. Tapi bulannya sudah ganti. Lah kalau melahirkan di bulan yang dianggap tidak baik karena hari lahir bapak ibunya nggak tepat menurut perhitungan, maka anak ini membawa potensi apa? Sial. Maka disesar saja sebelum bulannya apa? Berganti. Ya begitu kalau mertua nggak ngerti tauhid itu. Nah, ini mertua-mertua yang ngerti tauhid tidak pakai begitu. Ya. Begitu, ya. Itu harus punya pikiran yang positif. Insya Allah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tanya pada ahli pendidikan juga begitu. Mendidik anak itu punya pikiran yang positif. Bahkan mungkin hanya sekedar omongannya orang tua, ayah kepengen kamu nanti jadi hafal Quran.
Kalau tidak bisa separuh ya apa namanya, semuanya ya separuh. Dan kita sekarang banyak adik-adik kita yang hafal Quran, mulai Al-Fatihah sampai apa? An-Nas. Banyak nggak Pak adik-adik kita yang hafal mulai Al-Fatihah sampai An-Nas? Banyak toh? Ini kalau jenengan tak tanya, jenengan kan juga paham Al-Fatihah dan An-Nas. Hafal kan? Sekarang kan banyak adik-adik kita yang hafal Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Bener Pak ya? Nah ini kalau saya tanya di masjid ini kan ya hafal Al-Fatihah dan An-Nas. Betul Pak ya? Bedanya apa dengan adik-adik kita tadi? Kalau adik-adik kita itu mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita nah sedikit ada tambahan. Kalau orang masih tergoda ada tatoyur tadi, berkaitan dengan apa? Kalau pakai bahasa Jawa, jangan aku gak percaya tapi hatiku kok ngini. Nah misalkan begitu, kata Nabi ada doa, Allahumma la ya'ti bil khairi illa anta, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang bisa menolak kejahatan dan ketidakbaikan kecuali Engkau, tidak ada daya dan upaya kecuali dari siapa? Doa-doa begini ini harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bahasa tauhid, doa ini menjadi bagian dari syar'iyyun ma'lumun, tapi ikhtiar kita menjadi qadariyun ma'lumun. Nah begitu. Jadi dua kata ini menjadi sangat penting untuk menyelesaikan problem yang dihadapi orang berkaitan dengan menyimpangnya akidah itu. Pakai qadari, pakai syar'i, itu adalah filternya itu di situ, pakai di situ. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.